Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan kembali ke abad pertengahan di Jerman karena kita bakal jalan-jalan menyusuri kota tua di Dietz dan juga Grevenschloss, yaitu sebuah kastil dari abad pertengahan. Yuk ikuti kita. Grevenschloss sendiri itu artinya kastil sang pangeran gitu. Nah, Graven itu adalah pangeran dan Schloss itu artinya kastil. Jadi kastil ini dulunya pertama kali itu ditinggali oleh mungkin seorang pangeran atau pemimpin di kota Dietz ini. Dan gak cuma kastil ini aja, rumah-rumah di sekitarnya pun juga umurnya sekitaran sama lah sama si kastilnya. Kastil ini ada sejak abad ke-11, jadi kemungkinan rumah-rumah di sekitarnya juga sama. Kalau dari abad ke-11 berarti di 2024 ini usia mereka itu 924 tahun. Wes pasti yang nonton video ini belum ada yang lahir, nggak usah ngaku-ngaku. Nah, sebelum kita lihat-lihat lebih jauh, kita mulai dulu dari area bawahnya, yaitu area Sungai Lahn. Yuk kita mulai dari bawah, terus kita naik ke atas ke area kota tua dan kastilnya. Sungai Lahn yang di sekitar kastil ini dulu digunakan untuk transportasi perdagangan gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar kastil ini dulu kayak melakukan jual belinya itu melalui sungai ini gitu. Ini sekarang kita udah masuk ke area kota tua dan seperti yang kalian lihat model rumah-rumahnya itu khas banget. Kayaknya ada namanya kok jenis rumah kayak gini, tapi aku lupa namanya apa. Kalian kalau tahu komen di bawah ya. Begitu aku masuk ke area kota tua ini, jujur aku ingat area Ijen di Malang. Kalau kalian tahu, di kota Malang tuh ada area Ijen, itu rumah-rumahnya masih kayak zaman Belanda gitu. Katedralnya juga udah tua banget, tapi ini kan jelas beda era ya. Kalau di Malang itu kan eranya udah era lumayan modern dibanding ini. Kalau ini kan dari abad pertengahan, rumah-rumahnya juga lebih kuno dari itu. Cuma vibes atau suasana Eropanya itu terasa banget di dua-duanya, makanya aku ingat. Dan seperti yang kalian lihat di kiri kanan, walaupun rumah-rumahnya ini tua, kalian bisa lihat di jendelanya. Kalau jendelanya itu baru, kusen-kusennya itu kayak lebih rapi, kaca-kacanya juga nggak bolong. Nah, itu berarti ada yang tinggal. Walaupun rumahnya tua, tapi di bagian dalam itu sudah direnovasi lebih layak untuk ditinggali gitu. Nah, tapi kalau kaca-kacanya itu masih bolong dan kusen-kusennya itu udah kayak lapuk gitu, itu berarti nggak ada yang tinggal. Dan rumah itu beneran tua dari abad ke-11. Jadi ya emang sengaja sama pemerintah dibiarin biar generasi yang baru itu tahu rumah-rumah di zaman dulu itu kayak gini gitu. Kalian juga bisa lihat di kanan kiri bangunan-bangunan ini udah beralih fungsi. Selain orang-orang tinggal di dalamnya, juga ada yang dijadiin kafe, ada yang dijadiin toko, dan karena ini tempat wisata ya, ada yang dijadiin juga museum, dan ada yang cuma untuk area foto-foto aja gitu. Karena waktu kita ngerekam, kita nggak izin buat masuk ke salah satu rumah, jadi kita nggak bisa seenaknya masuk untuk kasih tunjuk kalian. Mungkin lain kali kita bisa ke kota tua yang lain terus tunjukin kalian kayak apa sih orang di zaman dulu rumahnya gitu, atau orang di zaman dulu itu tinggalnya kayak gimana gitu keseharian mereka. Jadi mungkin kita tunjukin di video lainnya. Nah, sejauh ini menurut kalian gimana rumah-rumah di abad pertengahan ini? Kalau misalkan kalian hidup di era itu dan tinggal di rumah-rumah ini, kalian bakal kayak gimana? Kalau aku bayanginnya pasti susah banget kalau kalian sekolah dan guru kalian nyuruh buat kerja kelompok. Rumahnya sama semua, catnya sama semua, model jendela, model rumahnya sama semua. Itu kalau ngarahin temennya gimana coba? Misalkan kita kerja kelompok di salah satu teman, kalau mau bilang rumahku yang warna merah putih, lah semuanya warna merah putih. Rumahku yang ada kayunya silang-silang gitu. Nah, semuanya modelnya kayak gitu. Jadi aku lumayan membayangkan gimana cara mengarahkan alamat di saat itu. Nah, ngomong-ngomong, kita udah sampai di area kastilnya dan kita nggak tahu sebelumnya kalau kastil ini ternyata udah beralih fungsi. Kita kira ya cuma jadi museum atau kita bisa lihat-lihat di dalamnya. Ternyata di area kastil ini udah
berubah fungsi jadi 3 tempat. Jadi yang bagian depan ini kayak apa ya, kayak kelurahan gitu. Terus yang di bagian belakangnya begitu masuk kita lihat ada kafenya, terus juga ada museumnya. Nah kebetulan di museumnya itu kita nggak bisa ngerekam, jadi aku cuma mau bilang aja kalau di museumnya itu mereka nyimpen kayak senjata-senjata yang dipakai orang dulu, sama kayak baju-baju kerajaan, baju-baju perang gitu. Terus juga fungsi yang ketiga di bagian tower bangunan kastil yang tinggi itu ternyata sekarang kayak kos-kosan gitu guys. Makanya aku lihat kok banyak anak-anak kecil. Nah kos-kosan ini mungkin kayak yang biasanya dipakai kalau misalkan liburan musim panas kayak gitu. Nah sekarang kan masuk musim panas. Nah sekolah-sekolah misalkan pas libur, anak-anak liburan ke kota ini, nah mereka nginepnya di kos-kosan sini gitu. Nah itu rasanya kayak gimana ya ngekos di kastil? Kayak seru banget ceritain ke temen, kayak kamu ngekos di mana? Ini di kastil ini gitu, kayak gaya banget gitu. Iya, dikarenakan kita nggak diperbolehkan masuk ke bagian museum. Sebenarnya boleh masuk, cuma nggak diperbolehkan untuk merekam. Dan kita nggak diperbolehkan masuk ke dalam kastilnya karena sekarang jadi kos-kosan. Akhirnya kita memutuskan buat turun dan lihat di bagian luar kastilnya. Nah habis lihat kastilnya, terus begitu tahu kalau di bagian depan kastilnya itu adalah kantor kelurahan, aku jadi membayangkan kalau seandainya aku baru di tempat ini, terus aku mau bikin KTP gitu misalkan. Habis itu aku ketik di GPS kantor kelurahan gitu kan, terus aku ngikutin itu, terus berhenti di kastil ini, ya mungkin aku lumayan kaget juga. Kayak, loh aku diarahkan kemana ini? Apakah aku salah alamat atau aku salah waktu? Nah selama jalan-jalan di kota tua ini, aku jadi banyak membayangkan keseharian kita di era sekarang, gimana kalau misalkan itu terjadi di era zaman dulu gitu. Misalkan selain tadi aku bilang kerja kelompok tadi, contohnya tentang melayat. Misalkan ada yang meninggal, terus kita mau melayat kan pasti susah ya nyari rumahnya, karena modelnya kan sama semua. Kita mau bilang itu di perempatan ada rumah yang kayak gini itu sama semua, jadi bingung gang nomor berapa. Oh mungkin karena nomor ya, rumahnya ada nomornya mungkin loh ya. Nah setelah dari kota tua dan juga lihat-lihat ke kastilnya, kita keluar ke arah sungai, kita lewat sungai lagi. Sungai ini namanya Sungai Lan dan panjangnya sekitar 245 km. Dulu sungai ini digunakan untuk ngangkut barang-barang gitu, kayak biji besi, kayu, bahan bangunan gitu. Seperti yang aku bilang tadi, sungai ini memainkan peran besar dalam perkembangan kota Deeds, termasuk juga kastilnya. Kastil ini dulu banyak fungsinya, tapi awalnya kastil ini digunakan untuk mengontrol perdagangan yang melewati jalur sungai ini. Tapi setelahnya kastil ini berubah fungsi menjadi sekolah, menjadi museum, menjadi benteng juga pernah gitu. Jadi banyak sejarahnya. Bangunan-bangunan jembatan, rumah, dan juga kastilnya ini masih asli banget. Seperti yang kalian lihat, ini ada dokumen dari zaman dulu berupa, ini bukan foto ya, tapi lukisan yang menggambarkan bahwa bentuk dari bangunan-bangunan ini nggak terlalu berbeda dari aslinya dulu. Dan berkat bangunan-bangunan yang masih terawat ini, kita jadi lebih tahu tentang gimana orang-orang di zaman dulu hidup. Oh ya, karena ini kita udah turun pelan-pelan keluar dari kota tuanya, di luar dari area wisata kota tua, rumah-rumahnya juga masih tua, tapi mungkin nggak setua di area Altstadt atau area kota tua. Rumah-rumahnya itu mungkin modelnya udah jauh lebih modern, mungkin dari abad setelah abad 11. Tapi seperti yang kalian lihat udah dialihfungsikan jadi toko pakaian, jadi salon, jadi supermarket gitu. Ini kita jalan ke arah parkiran karena kita mau pulang, dan kalian bisa lihat kanan kiri itu hawanya agak, entahlah kalau kalian bisa merasakan melalui video ini, tapi aku merasa agak aneh gitu. Dua hal yang kontras, mereka menjual hal-hal modern tapi di tempat yang sangat tua gitu. Itu ada perasaan tersendiri ketika melihat hal itu. Semoga kalian juga bisa merasakan apa yang aku rasakan ya. Dari tempat ini aku jadi banyak belajar tentang pentingnya menjaga peninggalan sejarah dan juga apa yang kita punya sekarang
sekarang. Karena dari sejarahlah kita tahu seberapa berkembangnya kita, dan sejarah adalah pintu waktu yang menghubungkan kita dengan anak cucu kita di masa mendatang. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini, juga komen di bawah kalian mau jalan-jalan kemana lagi. Makasih banyak udah nonton dan see you in the next video. Assalamualaikum.